Juru selamat, penyelamat umat manusia. Glory Kids. Di sekolah, Sinta selalu diejek oleh teman-temannya karena badannya besar. Sinta, Sinta si gajah. Gajah kok bisa sekolah sih? Melihat Sinta diejek, hati Dion menjadi iba. Ia lalu menghampiri Sinta dan berkata, Sinta, kamu nggak apa-apa kan? Kita main aja yuk di dekat kolam ikan, biar nggak digangguin teman-teman kita yang nakal ini. Dion, ngapain sih kamu sok-sokan jadi pahlawan? Sinta kan emang gendut. Payah kamu nggak ikutan ngejek. Dasar cupu. Dion hanya diam. Ia tidak membalas perkataan temannya. Mereka berdua pun bermain dekat kolam di sekolah. Dion, kamu kok nggak ikutan ngejek aku sih tadi? Ngapain? Kurang kerjaan, Sin. Mending juga main bareng sama kamu. Mereka kan emang sukanya ngejek, makanya nggak punya teman. Lagi pula, aku tuh selalu keinget kisah Hananya, Misael, dan Azaria di perapian. Ada seorang raja pada zaman Nabi Daniel. Raja tersebut bernama Nebukadnezar. Ia membuat patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kira-kira tinggi patung itu adalah 27 meter. Raja memanggil seluruh rakyat berkumpul dan berkata, Rakyat-rakyatku, sembahlah patung emas yang telah kubuat. Jika kalian mengabaikan perintahku, maka kalian akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Ketika suara sangkakala terdengar, semua rakyat sujud dan menyembah kepada patung itu. Guys, ayo kita sembah patung itu. Ayo nyembah patung daripada kita malah dilemparkan ke perapian. Iya, aku sih nggak mau ya kepanasan di perapian. Semua rakyat sujud menyembah patung emas itu. Namun, ada 3 orang teman Daniel bernama Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka adalah orang benar, tanpa celah, dan memahami hikmat-hikmat, serta cakap untuk bekerja di istana. Mereka bertiga tidak mau menyembah patung emas itu. Maka raja memanggil mereka. Hananya, Misael, Azaria, benarkah kalian tidak mau menyembah patung emas yang kubangun itu? Mereka tidak menjawab pertanyaan raja. Lalu, marahlah raja. Akan kuberikan kesempatan sekali lagi. Kubunyikan sangkakala sekarang, dan sujudlah menyembah patung emas itu. Dan jika kalian menolak, kalian akan kucampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Lalu, Hananya menjawab raja. Tidak ada gunanya kami memberikan jawaban kepada Tuanku. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala dan dari tangan raja. Tapi, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak memuja dewa patung emas yang raja dirikan. Dasar pembangkang. Pengawal, masukkan mereka ke perapian. Tidak ada yang berani melawan titah raja. Pengawal membawa Hananya, Misael, dan Azaria ke dalam perapian. Sebelum dimasukkan ke perapian, mereka diikat dan kemudian dicampakkan ke dalam nyala api yang sangat panas. Dan raja menyaksikan dengan matanya sendiri sambil tertawa puas.
Sudah kubilang untuk menyembah patung emas, malah membangkang. Kalian tanggung sendiri akibatnya. Saat raja menyaksikan mereka bertiga di dalam perapian, terkejutlah ia. Pengawal, bukannya mereka itu jumlahnya 3? Kok aku lihat ada 4 orang di perapian panas ya? Mereka berjalan ke sana dan kemari. Aku melihat 1 orang lagi. Rupanya seperti anak dewa. Raja terheran, mengapa ada 1 orang lain lagi selain Hananya, Misael, dan Azaria. Lalu Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian dan berkata, Hananya, Misael, Azaria, keluarlah dan kemarilah. Lalu keluarlah mereka bertiga, dan semua orang terheran-heran karena mereka bertiga tidak sedikit pun terluka. Rambut mereka utuh dan tidak ada bau gosong. Lalu raja terdiam sejenak dan kemudian berkata, Terpujilah Allahnya Hananya, Misael, dan Azaria. Ia telah mengutus malaikatnya dan memberi keselamatan bagi hamba-hambanya yang percaya dan setia hanya kepadanya. Tidak ada Allah lain yang menjaga hambanya sesempurna ini. Aku akan mengeluarkan peraturan baru. Barang siapa menghina Allahnya Hananya, Misael, dan Azaria, maka ia harus dihukum. Sejak saat itu, peraturan baru ditegakkan. Kemudian Hananya, Misael, dan Azaria diberi kedudukan yang tinggi di kerajaan. Aku sampai deg-degan loh Yon pas Hananya dan teman-temannya masuk perapian. Kupikir mereka bakal hangus kena api. Karena mereka taat dan setia pada Tuhan, maka mereka selamat, Sin. Bisa kebayang nggak kalau mereka tetap menyembah patung emas itu? Raja pasti nggak akan pernah sadar betapa Allah punya kuasa keselamatan atas seluruh rakyatnya yang taat. Iya, betul. Makanya aku nggak mau ikutan ngejek kamu. Kan perintah Tuhan harus mau mengasihi sesama, Sin. Salah satunya ya kamu, teman baikku. Karena aku percaya, kalau kita taat pada Tuhan, maka kita akan diberi keselamatan dan kebaikan darinya. Makasih ya Dion, udah nyeritain cerita ini ke aku. Sama nggak ikutan ngejek aku tadi. Sama-sama, Sin. Kita makan yuk. Laper nih. Yuk, aku traktir ya. Karena kamu udah baik banget sama aku. Wah, serius nih? Kalau gitu, aku mau makan soto 2 mangkok ah. Ih, Dion. Sahabat Glorians, demikian kisah Hananya, Misael, dan Azaria di perapian. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya bersama Glory Kids Podcast. Juru selamat, penyelamat umat manusia. Glory Kids.